2024 artinya, dokter siap maju? Kalau Sudahkah menerima dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat kita? kalau dukungan ya Jadi gini, Dok, karena ini isu banyak, Dok, menyeruak bahwa, Dokter Milhan, boleh minum sambil minum. silakan, Dok. Dokter Milhan akan, bukan akan, ada keinginan untuk mencalonkan diri, sebagai Bupati Tapin di tahun 2024. Mungkin bisa ditanggapi soal isu itu, Dok. Aduh. Isu dari mana Bang Sufyan nih? Enggak, itu isunya beredar, Bang. Gini deh, enggak di sini, Bang. Di provinsi pun kedengeran. Adalah kawan-kawan di provinsi yang ngobrol sama Ulun bahwa nanya-nanya gimana sih Dokter Milhan, orangnya seperti apa. Salah satu partai lah, Dok. Yang mungkin dokter pernah ngobrol-ngobrol lah ke sana. Ya, jadi begini ya. Masyarakat itu beberapa yang mungkin bertemu baik sebagai pasien maupun sebagai teman melihat bahwa mungkin perlu ada ide-ide baru, terobosan baru yang buat memajukan Tapin. Jadi mereka mendorong saya untuk maju gitu. Dengan melihat mungkin mereka melihat potensi maupun mungkin dari sampingan pada rumah sakit, mungkin melihat bahwa mereka ada income juga yang bisa menjadi andalan untuk sosialisasi dan sebagainya, seperti itu. Jadi gini, Dok. Simpel aja. Ulun cuma 2024 artinya dokter siap maju. Kalau masyarakat mengendaki, Itu terlalu formal, Bang. Terlalu formal bahasanya, terlalu formal kan. Siap, Dok. kalau masyarakat mengendaki, kalau orang tua menyuruh mengendaki, ya insya Allah. Sekarang ini kan dokter sudah jadi pejabat, kepala rumah sakit, sudah punya bisnis sendiri. Kan artinya cuma satu aja, Dok, lagi. Berpartisipasi di ranah politik itu memang belum. Ya, orang bilang ini ya, ada mungkin dalam teori Maslow kebutuhan primer, sekunder dan tersier ya. Mungkin seperti yang Sufyan bilang, mungkin kebutuhan primer saya sudah ada ya, kebutuhan sekunder juga sudah. Tersiernya mungkin juga ada tambahan-tambahan ini ya. Mungkin yang kebutuhannya aktualisasi diri ya, itu ya kata Mas Sufyan itu. Ya, kalau memang masyarakat menghendaki, didukung tokoh masyarakat, didukung lain-lain, ya insya Allah siap lah untuk kemajuan Tapin, untuk daerah Tapin yang ada di tempat kita ini, buat ya dari segi pendidikan, dari segi keagamaan, mungkin dari segi pembangunan, ya mungkin kita mungkin harus ada tambahan inovasi lah, terobosan baru lah mungkin kita. Gini, Dok. Ini kan kita bicara soal politik. Jadi hemat ulun, politik di Tapin ini kan agak unik. Dia tokoh-tokoh masyarakat kita ini ngumpul dulu, mengajukan nama, itu nantinya yang akan diusung
sebagai calon Bupati Tapin dan wakil Bupati Tapin. Nah, dia kan tetap dikembalikan ke masyarakat ketika pilkada. Hari ini Dok, Dokter kan ya sudah dipastikan lah. Maksudnya sudah ada keinginan ini kan, ya tinggal eksekusinya aja lagi bahwa sudahkah menerima dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat? Gitu. Kalau dukungan ya orang banyak nyuruh meminta saya maju ya banyak aja. Cuma ya itu tadi saya harus untuk ininya kita harus ya melihat lagi lebih dalam lagi, lebih banyak lagi dengan semua aspek ya. Kalau itu semua sudah aneh ya insya Allah. Ya ulun nggak menerima jawaban dokter akan maju atau enggak, nah, itu Dok. Maksudnya gitu ya. Kita kan Kalau gitu bang jawabannya harus jawaban diplomatis. Kayak gini Dok, gini Dok. Kita kan pencalonannya itu kan ada dua jalur kan. Pertama independen, yang kedua lewat partai politik. Lewat partai politik kita perlu 20% suara, sedangkan independen ya sekian puluh ribu KTP kan. Nah, kira-kira jalur mana yang akan dokter pilih? Nggak, ulun ini sudah di dalam kepala ulun itu mengatakan bahwa dokter Milan sudah pasti mencalon. Jadi kita lihat jalan mana yang diambil. Udah pertanyaannya ya ini kalau maju ya harus siap. Jadi insya Allah kalau maju ini harusnya dulu kan maju dulu baru mikirkan tiket mana kan gitu. Kalau udah ya insya Allah siap aja kalau memang ya seperti saya bilang kalau mendaki tokoh masyarakat mendukung dan sebagainya kita siap aja. PKS kah? Wah saya enggak semua kalau iya pertanyaan terlalu imatur ya terlalu gak coba agak frontal aja sedikit Dok. Tapi gini Dok, sebenarnya apa sih yang dengan ada niat mencalonkan diri sebagai Bupati Tapin atau maju di Pilkada 2024 ini, apa sih yang sebenarnya yang perlu kita rubah dari kondisi Kabupaten Tapin? Ya yang sekarang ini bagus saja ya, cuma kita perlu ada mungkin program-program tambahan yang dalam arti ya kalau dicalonkan ya dalam arti dicalonkan ya, mungkin kita kedepannya dari segi keagamaan mungkin perlu kita tingkatkan lagi, dalam arti perlu subsidi buat pengajian buat kegiatan pesantren itu harus kita benar-benar dirutinkan. Jadi tidak hanya pemberi lah istilahnya, jangan hanya pemberi, jadi kita harus di APBD-kan. Yang kedua untuk guru-guru agama, guru-guru TK Al-Quran, teman pendidikan Al-Quran juga harus benar-benar tunjangannya yang bagus lah buat mereka dalam rangka mencetak generasi Islami, generasi yang beragama, ya kan. Kemudian dari segi kesehatan dengan APBD 1.600 miliar ya, 1,6 T. Saya hitung-hitung untuk menggratiskan semua warga Tapin itu, ya, menggratiskan semua warga Tapin itu dengan di premi BPJS itu hanya 29 miliar. Jadi dengan kita bayarkan premi masyarakat Tapin, masukkan ke BPJS 29 miliar, kesehatan warga Tapin terjamin. Gratis bisa berobat. Kemudian tunjangan para petugas kesehatan dinaikin. Jadi dokternya, perawat dan sebagainya. Jadi mereka kada apa istilahnya, kada ngedumel, kada mengeluh di belakang. Oh ini masyarakat digratiskan, kami yang uyuh ya, kada kayak itu.
Sekarang Jadi kan ketemu bisa nggak, Dok? timbal balik kan? Ya sekarang ketemu kah? Ya ada aja sih, cuma maksudnya kan kalau kita bisa lebih baik kan gitu, Wow. tidak. Jadi itu. Kemudian juga dokter-dokter spesialis kita tingkatkan tunjangannya. Karena spesialis-spesialis ini kan kunci ya pelayanan tuh. Kalau kayak sekarang kita nggak ada jantung kan, kasihan masyarakat harus keluar daerah berobat kan. Dokter jantung, dokter tulang, kita juga belum ada. Nah kalau mereka diberi tunjangan yang apa namanya TPP ya yang bagus, mereka pasti mau ke sini. Selama ini kan mereka harus mencari ada tunjangan di kota-kota besar kan dengan banyak rumah sakit, mereka bisa sore ada tambahan sebagainya seperti itu. Jadi itu dari segi kesehatan ya. Dari segi pendidikan. Apa Ade? Enggak, ulun cuma menangkap gini. Pertama kan dari segi keagamaan, pendidik agama kita, misalnya kayak pesantren dan sebagainya, itu yang harus kita utamakan. Lalu apa namanya, kata dia tadi, fasilitas kesehatan, itu yang ulun tangkap. Sama SDM-nya diberikan tunjangan-tunjangan yang baik, dan apa kebutuhan kita akan spesialis harus ditingkatkan lagi. Gini, Dok, ada ini kan, sekarang bingung, kata dokter tadi kita perlu 29 miliar untuk menggratiskan pengobatan seluruh warga Tapin. Sekarang nggak gratis kan, Dok? Jadi begini, yang gratis itu kan yang saat ini yang BPJS. Alhamdulillah pemerintah daerah sudah mengeluarkan biaya juga untuk masyarakat yang tidak mampu melalui APBD. Sudah ada. Cuma maksudnya tidak semua penduduk Tapin sekarang yang dibayarkan BPJS-nya. Oh, jadi maksudnya gini, Dok. 29 miliar itu untuk membayar seluruh BPJS masyarakat Kabupaten Tapin. Yang sekarang hari ini tuh memang belum dibayarkan semuanya, cuma ada lah untuk. Ada juga yang dibayarkan, cuman kan belum semua penduduk Tapin yang, apalagi kadang kan yang belum punya tuh kadang memang setengah mampu ya, artinya mereka katakan sugih kada, miskin kada, kan kasihan juga kalau tapi belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Nah untuk hal yang seperti itu yang belum tercover ini kita harus kita bayari BPJS. Jadi semua masyarakat Tapin bisa gratis, bisa dapat layanan BPJS lah. Kita kembali lagi, Dok. Siap. 2024. Rasanya belum puas lagi nanya 2024 ini. Karena gini, Dok, kalau dilihat dari kondisi politik hari ini kan, kalau dokter mencalonkan diri kayaknya melawan arus politik di Tapin. Melawan arus gimana? Apa namanya? Apa? Gimana tanyanya lah? Misalnya dokter nggak mendapat dukungan dari tokoh kita kan, ini kan ada tiga apa namanya, tiga sentral politik lah kan, Binuang, Rantau, sama Margasari. Nah biasanya konsentrasinya di sana kan, ada tokoh-tokoh masyarakatnya. Lalu kalau didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat ini biasanya jalan melenggang untuk pilkada itu enak. Nah ketika misalnya dokter langsung merangkul masyarakat, maka ada potensi gesekan nanti di sana. Itu asumsi aja, mestinya harus survei. Kita harus survei gitu kan, bagaimana ini, dan dukungan tokoh apa juga kalau dilihat dari ini kan mungkin hanya asumsi Bang Sofyan juga. Jadi kita memang kalau prinsipnya bagi saya, kita semua adalah sahabat, kita semua adalah teman, dan semua kita rangkul, semua kita berkawan, semua kita bersahabat. Jadi
Dan prinsipnya dalam kegiatan itu ya, dalam arti dalam kata politik itu ya, kalah menang tuh biasa lah hidup ini kan, bahwa kita berjuang untuk masyarakat tuh kadang memang sedikit ada tantangan, hambatan, itu biasa. Dan bagi saya udah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan, hambatan, dan gangguan. Melawan arus. Bukan. Melawan arus siapa? Enggak, harusnya Arus siapa? Apakah saya pernah berseberangan dengan arus? Kan juga tidak pernah seperti itu. Jadi saya selalu berkawan dengan semua unsur seperti itu. Berarti di 2024 memang fix. Kan kemarin gitu lah, tapi ya kalau dari bahasanya ya fix kayaknya. Jadi ya itu artinya tadi kalau dukungan masyarakat ya insya Allah kita berjuang untuk masyarakat yang lebih baik. Ada memang beberapa hal ya kayak yang jawab secara simbol-simbol lah. Bahwa mungkin nanya ketika misalnya pakai jalur mana, independen atau parpol, ya, kita lihat nanti apakah mencalon atau enggak kalau didukung masyarakat. Tapi tetap siap. Ini kita berandai-andai misalnya dukungan masyarakat ada misalnya, lalu parpol misalnya bisa mendukung misalnya, kira-kira tetap siap dok? Ya kalau seperti itu ya siap. Sekarang ini dok, pertanyaannya ini ya menjebak-jebak ya, tapi biasa aja memang saat ini jawaban kita harus gitu. Ya gini dok, kita bicara politik lah, politik ini kan ongkosnya besar. Misalnya biaya untuk saksi, biaya kampanye, ini kan besar. Khawatirnya ketika biaya politik ini besar, kita akan biasanya kita akan menjual diri ke bahasa nasional tuh, bahasa di ibu kota itu biasanya ke bohir-bohir lah katanya. Nah sekarang ini pertanyaan ulun, untuk menutupi nantinya, kita berandai-andai lagi dok. Kalau seandainya dokter ini mencalonkan diri jadi Bupati Tapin di 2024 kan, apakah biaya untuk politik ini sudah ada dok? Ya insya Allah siap. Apa yang nggak ada berarti lagi dok? Pertanyaannya kan gini dok, kalau kata Bian tadi dukungan masyarakat ada, biaya untuk politik, kampanye dan sebagainya ada. Sekarang apa kira-kira yang masih belum ada? Partai? Partai beberapa yang sudah siap lah kalau kita berbicara. Kalau partai yang ngomong-ngomong dengan saya itu katanya siap. Ya yang tidak ada itu saat ini ya mungkin karena belum belum momennya ya. Jadi kita memang selalu bersandar pada Allah Ta'ala bahwa apapun yang yang kita lakukan, apapun yang kita adakan itu kita selalu bersandar pada Allah dan bersyukur dengan apa yang kita peroleh saat ini. Jadi kita dengan apapun yang ada kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat, ya kan? Jika kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Seperti itu. Wakil? Waduh. Ini pertanyaannya terus ya? Enggak, ulun kan nanya tadi kan. Wakil saya kalau maju sih dari pertama kalau dukungan tadi ya. Kalau wakil belum ada. Belum ada, jadi masih kosong. Masih bisa kalau ada yang mau ngelamar, ada ini masih bisa. Kita berasumsi bahwa Bian akan maju di 2024 entah jalan independen atau partai. Nah, bahwa masih belum ada calon wakil. Berarti ini berhadapan dengan ketua DPR kayaknya dok. Kemarin ketua DPR kan datang ke sini menyatakan bahwa
pasti maju di 2024. Iya. Saya bersahabat dengan beliau, nyanyi bersama biasa. Untuk wakil Dok, ada kriteria mau yang seperti apa dari tokoh politik kah misalnya? Ada sih yang ulama yang insya Allah mendukung kita, itu beliau menyarankan sih ya, nyaran kalau mau maju paling tidak ini yang bagus sih dari kalangan lah Ulama. Kalau yang bagus ya, supaya penyeimbang ketika mungkin ya pengingat juga penyeimbang dalam hal kerohanian juga. Sudah ada pembicaraan. Ya mungkin itu. Tapi kalau aneh sih juga kalau ada tokoh politik juga nggak menutup kemungkinan kita yang penting bisa kita jalan bersama untuk Tapin yang lebih baik ya kita. Karena Tapin ini untuk memperbaiki semua sekarang bagus ya, cuma untuk bisa lebih baik lagi mungkin kalimat Allah Ta'ala dalam Quran tuh bagus. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kita semua ini khawatir kata Allah, jikalau meninggalkan generasi yang lemah. Jadi lemah itu lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah agama, lemah fisiknya, kesehatannya kan. Nah kita sendangnya itu semua khawatir. Jadi kalau kita dalam membangun juga harus memperbaiki ini semua, memperbaiki lemah agama tadi, memperbaiki lemah kesehatan, memperbaiki lemah ekonomi dan lain-lain tadi. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dalam Quran itu maka kita sebaiknya bertakwa pada Allah dan berkata yang benar. Kata yang benar itu jujur kan? Jujur dalam pembangunan seperti itu. Sekarang kita minta Dr. Milhar jujur. Katanya tadi ada dua lah dari tokoh politik dan tokoh agama. Hari ini sudah ada pembicaraan kah Dok? Dengan tokoh agama misalnya atau dengan tokoh politik dalam misalnya. Proses. Tapi sudah ada berarti. Siapa Dok? Ini memunculkan rasa penasaran dulu Dok. Ini siapa Dok? Ayo beli clue lah. Kita kan mungkin ya nama nantilah disebutkan, cuma clue lah harus ada. Saya mungkin perlu belajar dengan para senior saya yang mungkin beberapa dokter yang jadi bupati. Terlalu prematur mungkin saya sampaikan kalau ada. Enggak Dok, maksudnya clue lah. Artinya gini Dok, Bian memang mengakui bahwa sudah ada pembicaraan, tapi si orangnya ini kira-kira siapa? Maksudnya dulu di daerah mana tinggalnya? Kita kan punya berapa 12 kecamatan. Nah, di kecamatan mana misalnya atau di desa mana misalnya? Tapin Tengah? Ya beliau yang memberi saran seperti itu. Yang Tapin Tengah yang memberi saran. Nah, jadi tokoh-tokoh agama di Tapin Tengah memberikan saran ke dokter. Gimana Dok? Ya wakilnya ya kalau mau nanti masyarakat mendukung maju yang wakil kalau dari tokoh agama sama tokoh politik yang juga mungkin yang bisa mengayomi masyarakat bisa lebih baik seperti itu. Beliau memberikan saran itu. Jadi karena acara kita perbincangan kita ini diawali dengan pantun, nah kita kembali meminta Dr. Milhar untuk menutupnya dengan pantun. Nonton Mbak Japin di Pasar Papan, Japin rantauan tertulis jelas. Kabar Tapin selalu terdepan, adminnya pun langgar-langgar dan bunga. Asik.
Jadi, seperti itu kawan-kawan perbincangan kita dengan Dokter Milhan, yang kita doakan mudah-mudahan beliau, sukses di 2024 nanti. Sampai di sini kita, video kita kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.